Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan kerja tidak dapat diabaikan, karena hal ini bukan hanya sebuah tanggung jawab hukum, melainkan juga kunci utama dalam menciptakan tempat kerja yang produktif dan mendukung kesejahteraan karyawan. Praktik K3 yang baik bukan hanya bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan atau penyakit terkait pekerjaan, tetapi juga memiliki dampak positif yang luas pada produktivitas dan kesejahteraan umum karyawan. Dengan menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat, perusahaan tidak hanya melindungi aset terpentingnya, yaitu karyawan, tetapi juga merangsang pertumbuhan produktivitas. Karyawan yang merasa aman dan dihargai cenderung lebih termotivasi, berkontribusi secara lebih efektif, dan mengalami peningkatan kesejahteraan psikologis. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya K3 tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, tetapi juga membawa manfaat positif yang signifikan dalam mencapai tujuan produktivitas dan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah panduan praktis cara mengelola keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. 1. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah tahap kritis yang menandai awal dari upaya pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Proses ini mewajibkan organisasi untuk dengan cermat menentukan, mengenali, dan menilai potensi bahaya serta risiko yang mungkin muncul di lingkungan kerja. Dalam langkah ini, pendekatan yang teliti dan menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membahayakan karyawan, proses kerja, dan lingkungan sekitarnya. Melibatkan pengumpulan data terkait kegiatan operasional, peralatan, dan lingkungan kerja. Analisis risiko mencakup penilaian potensi kecelakaan, paparan bahan berbahaya, serta aspek-aspek ergonomi yang berdampak pada kesehatan karyawan. Faktor manusia seperti kelelahan, kurangnya pengetahuan, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan juga diperhatikan secara khusus. Setelah potensi bahaya dan risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan pencegahan efektif, seperti pengembangan strategi keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, perubahan prosedur kerja, dan implementasi tanda peringatan. Identifikasi risiko yang tepat menjadi dasar penting dalam merancang dan mengimplementasikan program K3 yang sesuai, membentuk lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung produktivitas karyawan. Oleh karena itu, identifikasi risiko bukan hanya langkah awal, melainkan fondasi krusial dalam membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan di tempat kerja. 2. Tetapkan tujuan dan sasaran K3. Menetapkan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan tahap kritis dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Proses ini melibatkan penetapan arah yang jelas dan komitmen yang kuat untuk mencapai standar keselamatan tertinggi di tempat kerja. Tujuan dan sasaran K3 perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus organisasi, mencerminkan pemahaman mendalam akan potensi risiko dan tantangan keselamatan yang mungkin dihadapi. Masing-masing tujuan K3 harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, organisasi memberikan panduan yang jelas kepada seluruh anggota tim untuk fokus pada inisiatif pencegahan, peningkatan, dan pemeliharaan standar K3. Komitmen terhadap tujuan K3 bukan hanya menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk budaya keselamatan yang proaktif dan berkelanjutan di seluruh organisasi. Dengan demikian, penetapan tujuan dan sasaran K3 bukan hanya sebagai langkah administratif, melainkan sebagai langkah strategis yang mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. 3. Edukasi prosedur K3.
Edukasi mengenai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja K3 memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa karyawan memiliki pemahaman dan kesadaran yang memadai terhadap langkah-langkah keselamatan yang harus diikuti di lingkungan kerja. Proses edukasi ini melibatkan penyampaian informasi yang komprehensif mengenai prosedur keselamatan, peraturan, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi situasi berpotensi berbahaya. Selain itu, pendidikan ini berfokus pada pemahaman mendalam terkait pentingnya kepatuhan terhadap prosedur keselamatan guna mencegah kecelakaan dan melindungi kesejahteraan karyawan. Dengan memberikan edukasi yang efektif, organisasi tidak hanya membekali karyawan dengan pengetahuan praktis, tetapi juga menciptakan budaya keselamatan yang kuat di tempat kerja. Pemahaman yang mendalam tentang prosedur K3 tidak hanya menjadi kewajiban, melainkan juga investasi strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, di mana setiap individu memiliki peran aktif dalam menjaga keselamatan diri dan rekan kerja. 5. Menerapkan sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan. Penerapan sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan yang efektif menjadi elemen integral dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pentingnya sistem ini tidak hanya terletak pada dokumentasi kecelakaan, tetapi juga pada fungsi pencegahan yang esensial. Sistem pelaporan yang efektif menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman dan diberdayakan untuk melaporkan kejadian atau kondisi berpotensi berbahaya tanpa takut represalias. Sejalan dengan itu, proses investigasi yang menyeluruh menjadi kunci untuk menganalisis penyebab akar dan memahami konteks di balik setiap kejadian. Analisis ini tidak hanya berfokus pada tanggapan terhadap kejadian tersebut, tetapi juga pada langkah-langkah preventif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dengan demikian, menerapkan sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan yang efektif tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, melainkan juga menjadi instrumen proaktif untuk meningkatkan keselamatan, mencegah risiko, dan memperkuat budaya K3 di seluruh organisasi. 6. Evaluasi dan perbaikan. Evaluasi rutin terhadap program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi langkah penting dalam siklus manajemen K3 yang berkelanjutan. Melalui evaluasi ini, organisasi dapat mengukur keberhasilan implementasi program K3, menganalisis efektivitas langkah-langkah yang telah diambil, dan mendapatkan wawasan objektif terhadap kecenderungan keselamatan, potensi risiko, serta tingkat kepatuhan karyawan terhadap prosedur K3. Hasil evaluasi bukan hanya menyoroti keberhasilan, tetapi juga mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan pemahaman yang mendalam terkait kelemahan atau tantangan yang dihadapi, organisasi dapat merancang langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran. Proses evaluasi yang berkelanjutan memberikan dasar untuk peningkatan berkesinambungan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Dengan menerapkan tindakan korektif dan pencegahan yang berkelanjutan, organisasi dapat memastikan bahwa sistem manajemen K3 terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dinamis lingkungan kerja dan memberikan perlindungan optimal bagi kesejahteraan karyawan. Dalam mengakhiri perjalanan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, tidak dapat dipandang sebelah mata betapa pentingnya peran K3 dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Kesadaran akan pentingnya K3 bukan hanya merupakan tanggung jawab hukum bagi setiap organisasi, melainkan juga kunci utama dalam menjaga kesejahteraan karyawan dan meningkatkan produktivitas. Praktik K3 yang baik bukan sekedar langkah-langkah untuk meminimalkan risiko kecelakaan atau penyakit terkait pekerjaan, tetapi juga memiliki dampak positif yang meluas, termasuk peningkatan kesejahteraan psikologis karyawan. Dengan identifikasi risiko yang teliti, penetapan tujuan yang jelas, edukasi prosedur K3 yang efektif, pelatihan karyawan yang berkala,
penerapan sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan yang efektif, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Organisasi dapat menciptakan budaya keselamatan yang berkelanjutan di tempat kerja. Melalui upaya bersama ini, bukan hanya karyawan yang dilindungi, tetapi produktivitas dan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Keselamatan dan kesehatan kerja bukanlah sekadar keharusan, tetapi investasi yang cerdas untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. Buat kamu yang tertarik dan ingin menjaga keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik di dunia kerja, bisa ikut pelatihan dan sertifikasi ahli K3 umum di My Sertifikasi. Kamu akan mempelajari banyak hal mengenai K3 yang sangat penting dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti keterampilan kamu di dunia K3.